Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Remalia dengan NIM F551246063. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu hak dan kewajiban. Kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Hak dan kewajiban adalah secara umum itu adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam kehidupan sosial dan juga hukum, yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat serta apa yang mereka dapatkan dari orang lain, masyarakat atau negaranya sendiri. Dan kita langsung masuk ke apa itu pengertian hak. Hak adalah segala sesuatu yang sah, dimiliki atau dapat diperoleh oleh seseorang, kelompok, atau entitas yang diakui oleh hukum atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Hak memberikan kebebasan atau wewenang kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau melakukan hal tertentu tanpa melanggar aturan yang ada. Hak ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga bisa bersifat kolektif, tergantung konsep, tergantung konteks dan siapa yang memilikinya. Di sini kita akan membahas 4 jenis hak. Yang pertama yaitu hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM, yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir tanpa diskriminasi. Dan HAM ini diakui secara internasional seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan berpendapat, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak atas pendidikan. Dan yang kedua adalah hak ekonomi dan sosial, yaitu hak ini terkait dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi seseorang, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan juga hak atas mendapatkan upah yang adil. Dan yang ketiga adalah hak politik, yang mana hak politik memberikan kebebasan bagi individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Contohnya seperti hak dalam memilih seperti sebuah pemilu, untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, dan juga hak untuk berpendapat di depan umum. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah hak sipil. Apa itu hak sipil? Hak sipil adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, misalnya hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan juga perlindungan hukum yang sama rata. Dan kita langsung masuk ke apa itu kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi seseorang atau kelompok berdasarkan hukum, norma, atau aturan sosial. Kewajiban ini tidak bersifat sukarela, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus dijalankan dengan baik dan dimiliki semua orang. Dan kita di sini akan menjelaskan 4 kewajiban juga. Yang pertama adalah kewajiban hukum. Apa itu kewajiban hukum? Kewajiban hukum adalah kewajiban yang berkaitan dengan hukum negara, yang seperti jika melakukan pelanggaran dalam kewajiban hukum ini bisa mendapatkan sanksi atau hukuman. Contoh kewajiban hukum adalah kewajiban untuk membayar pajak, mematuhi lalu lintas, dan juga untuk tidak melakukan tindakan pidana. Dan yang kedua adalah kewajiban sosial dan moral, yaitu kewajiban ini bersifat etis dan diatur oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Dan kewajiban sosial ini mencakup kewajiban untuk saling menghormati, saling menolong yang membutuhkan, berperilaku sopan santun terhadap satu sama lain. Dan yang ketiga adalah kewajiban keluarga. Itu dalam konteks keluarga, kewajiban bisa berupa tanggung jawab untuk merawat anggota keluarga, memberi nafkah, atau menjaga keharmonisan keluarganya. Dan yang terakhir adalah kewajiban agama, yaitu kewajiban yang berhubungan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam ajaran agama yang diyakini oleh seseorang. Dan kewajiban ini meliputi ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan mengikuti ajaran agamanya dengan penuh penghayatan. Oke, jadi apa itu hubungan antara hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain.
dalam banyak kasus keduanya saling bergantung. Setiap hak yang dimiliki seseorang juga harus seringkali disertai dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki hak tertentu juga harus memenuhi kewajibannya terhadap masyarakat, negara, dan juga individu lainnya. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa contoh seperti apa itu hak dan kewajiban. Oke, untuk contoh yang pertama itu dalam pendidikan, yaitu kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, dan tetapi kewajiban kita adalah untuk membayar UKT. Oke, dan seperti video ini adalah proses kita membayar UKT. Ini adalah sebuah kewajiban kita. Dan ini adalah haknya, yaitu ketika kita membayar UKT, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan contoh yang kedua adalah di lingkungan sekitar kita, yang dimana jika kita ingin membeli makanan, kita wajib untuk membayarnya, dan kita berhak untuk menerima makanan tersebut. Dan contoh yang ketiga ini yang sering kita temukan dalam kehidupan sosial kita, yang itu dimana kita wajib mendengarkan atau menghormati pendapat orang lain, dan maka itu kita berhak juga untuk memberikan pendapat. Menurut gue, kamu rasa tidak kita ini kayak sudah bayar UKT 4 juta, tapi kelasnya kita panas sekali, ya Allah. Iya, sungguh. dibanding anak SI lebih enak daripada kita yang bayar 4 juta. Mereka cuma bayar 3 juta. Tapi guys, yang ditanggung kampus tuh bukan cuma kelas kita doang yang gak ada AC-nya. Masih banyak yang mau ditanggung kampus. Jadi kayak ya udah sabar-sabar aja. Paling bulan depan lagi sudah ada AC-nya. Gue bisa jamin bulan depan. Insya Allah saya bisa jamin. Kalau bukan bulan depan berarti ya tahun depan. Pasti ada anggarannya buat kita ini. Oke, itu tadi adalah beberapa contoh hak dan kewajiban. Dengan berakhirnya video contoh tersebut, berakhir pula penjelasan saya untuk saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.